Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriyanti Zainal SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Musamus Merauke akan melaksanakan PPL Aksi 3 di SMA Negeri 1 Memunung. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran seperti biasa ya, kita berdoa dulu. Bu Mita, satu orang tolong pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Varianti apa? Alfa. Ya. Siapa lagi? Yang lain ikut asli. Siapa yang masih ingat apa itu laju reaksi? Oke, silakan Rifka. Laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk yang sama. Ya, itu materi kita minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab baru. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, ada yang pernah buat es batu? Ada. Ya, kira-kira kalau mau buat es batu itu es batu dibuat dari apa? Air. Air. Kemudian dibekukan di mana? Nah, wujudnya menjadi padat. Nah, jadi air yang awalnya bentuk cairan kemudian dibekukan menjadi padat, jadi padatan. Nah, kira-kira kalau misalnya es batu itu kita diamkan jadi cair kembali. Ya, jadi di situ dari padatan kemudian berubah menjadi cair kembali. Nah, ini fenomena ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kompetensi dasar dibacakan dulu ya. Yang pertama untuk 3.8 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan yang diterapkan dalam industri. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Itu untuk menemukan konsep keseimbangan dinamis dunia, itu menganalisis perbedaan keseimbangan homogen dan heterogen. nah, sudah didengarkan? Sudah. Oke, jadi hari ini kita masih menggunakan model pembelajaran problem based learning terintegrasi TIPEC. Sebelumnya Ibu mau mengajukan suatu masalah dulu. Coba kalian lihat, ini gambar satu ini apa? Ini minuman bersoda. Kemudian gambar dua itu apa? Besi. Besi kenapa besinya? Berkarat. Ya, berkarat. Nah, kita kembali dulu ke minuman yang bersoda ini. Pengalaman tersebut kalau diam, kira-kira bentuknya kan larutan. Kemudian tidak ada busa. Tapi ketika kita lanjutkan perlakuan, kita kocok, kemudian keluar busa. Nah, setelah lama-lama busanya hilang, ya kan? Berarti kembali ke larutan semula ya, seperti itu ya. Jadi fenomena ini nanti disebut apa ya? Kemudian untuk gambar yang kedua kita bedakan ya. Gambar kedua itu proses perkara besi. Awalnya besi itu warnanya apa? Putih.
kedua gambar ini, kedua fenomena ini memiliki perbedaan. Nah, kira-kira apa? Silahkan kalian buat masalah ya, buat rumusan masalah, kemudian diskusinya dengan kelompok lagi. Tapi sebelumnya Ibu akan bagikan dulu ELKPD link ELKPD ya. Ini karena kita berbasis TIPEK, dalam pembelajaran ini berbasis teknologi ya. Jadi untuk LKPD-nya itu nanti akan kalian akses di link tersebut, link yang ada di PowerPoint ini ya. Google Chrome, kemudian kalian scan barcode yang ada di PPT. Oke, jadi sudah bisa akses semua ya? Bisa. Nah, coba perhatikan dulu, Ibu jelaskan dulu bagaimana menggunakan ELKPD-nya. Kemudian cara mengisinya tinggal klik, arahkan ininya HP-nya kalian, klik di sini di kolomnya, kemudian bisa ditulis langsung. Jadi praktis, kalian tidak capek-capek mencatat lagi, tinggal langsung ke sini. Nanti otomatis tersimpan di tank. Ya, silakan berdiskusi, merumuskan masalah. Masalah-masalah yang akan kita buat. Kalau masalah yang kedua, bagaimana kalau yang mana? Bagaimana perbedaan reaksi yang terjadi pada minuman bersoda dengan perkeratan besi? Sudah menemukan masalahnya? Sudah. Jadi apa masalahnya? Bagaimana perbedaan reaksi yang terjadi pada minuman bersoda dengan perkeratan besi? Silakan, itu nanti akan kalian selesai. Sebagai bahan membantu kalian untuk menemukan atau mencari solusi, menemukan jawaban, Ibu sudah siapkan juga media lain yaitu flipbook. Nah, selain kalian bisa mencari dari sumber internet lainnya, kalian juga bisa menggunakan flipbook yang ini. Ya. Nanti diakses linknya, link flipbook. Diklik linknya. Jadi meskipun pakai HP semuanya, Ibu harapkan konsep-konsep yang kalian temukan itu silakan ditulis di bukunya masing-masing ya. Itu satu saja, yang lain silakan buka media lainnya, HP yang lain. Nah, jadi sudah ada kelompok yang mengirim, berarti sudah masuk di emailnya itu ya. Sebentar dilihat. Langsung saja ke materinya yang akan dipresentasikan oleh Imawati Julianto. Kepada Imawati dipersilakan. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang permasalahan kesetimbangan kimia. Di sini ini adalah ilustrasi yang akan kita cari permasalahannya. Permasalahannya itu bagaimana perbedaan reaksi yang terjadi pada minuman bersoda dengan perkaratan besi. Pertamanya adalah apakah terdapat perbedaan dari besi berkarat dan tidak berkarat? Jawabannya iya, terdapat perbedaan warna pada besi. Dan untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana terjadinya perkaratan pada besi? Perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogen adalah kesetimbangan kimia di mana seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya. Oke, dipersilakan untuk bertanya. Bagaimana contoh reaksi dari kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen? jadi saya akan memberikan contohnya di papan tulis. Ini zatnya itu harus sama, di sini sama-sama gas. Jadi bereaksinya dengan produknya membentuk senyawa yang sama yaitu gas. Sedangkan untuk heterogennya di sini contohnya adalah CaCO3 zat padat membentuk CaO padat tambah CO2 gas. Jadi di sini itu senyawanya yang semulanya adalah zat padat bereaksi menghasilkan zat padat dan gas. Jadi perbedaannya itu adalah kalau untuk homogennya zat-zatnya harus sama, sedangkan yang ini heterogennya zatnya dia berbeda. Maksudnya itu adalah
berarti lebih dari satu jenis. Wujud dari unsur atau senyawa yang terlibat itu berbeda-beda. Bisa dipahami ya? Oke, silakan dilanjutkan kelompok 1. Oke, baik. Untuk teman yang bertanya, apakah jawabannya sudah jelas? Jika sudah jelas presentasi kali ini, kami akan menutup presentasinya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaksi pada minuman bersoda termasuk pada reaksi reversibel atau reaksi yang Diskusi yang telah kelompok kami lakukan. Kalau sampai sini mungkin ada pertanyaan atau Oke, saya ingin bertanya, apa perbedaan antara reversibel dan irreversibel? Jadi reversibel itu dia adalah reaksi yang mudah balik. Misalnya seperti soda kan kalau dikocok dia jadi busa kan, tapi setelah didiamkan dia jadi kembali ke bentuk cair, tidak ada lagi gas atau busa di dalamnya. Kalau irreversibel dia tidak bisa balik seperti perkaratan pada besi. Kalau sudah berkarat besi tentu tidak bisa balik seperti semula kan. Jadi kemudian antara reversibel dan irreversibel. Ya, silakan untuk kelompok 5. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Mengapa reaksi kimia mengalami kesetimbangan? Ya. Jawabannya yaitu karena kesetimbangan kimia terjadi dalam sistem tertutup. Artinya bereaksi dan hasil reaksi tidak ada yang menggunakan sistem. Karena suhu dan tekanan tetap sama yang menyebabkan kesetimbangan. Nanti Ibu akan memberikan penguatan konsep supaya kalian lebih mantap konsepnya. Jadi nanti ada tayangan video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Silakan konsep-konsep yang nanti kalian amati dari video tersebut silakan dicatat, sambil dicatat ya. Ini bisa dilihat untuk reaksi reversibel, tanda panahnya itu hanya satu. Habis bereaksi, artinya ini habis bereaksi. Ini reaksi reversibel. Ini apa? Sama. Krim ya. Bedanya dengan tadi reversibel, kalau ini tanda panahnya ada dua. Balik. Lanjut ke evaluasi. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Oke. Silakan. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana tidak terjadi perubahan konsentrasi pada reaktan dan produk meskipun reaksi masih tetap berlangsung. Ya. Sudah diingatkan sama ya. Ada yang mau memberikan kesimpulan lain, pendapat lain? Tidak ada? Sebelum lanjut ke evaluasi pembelajaran, siapa yang mau merefleksi pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Adina. Baik, saya merasa pembelajaran kali ini sangat menyenangkan. Ya, silakan akses evaluasi pembelajarannya. Baca instruksinya. Jangan, tidak boleh kerjasama ya, tidak boleh kerjasama. Oke, jadi untuk evaluasi pembelajarannya sudah masuk ke linknya Ibu, di emailnya Ibu. Jadi hari ini alhamdulillah proses pembelajaran sudah selesai. Sebelum menutup pembelajaran, seperti biasa ya kita berdoa dulu. Oke. Satu orang tolong bidan pimpin doa lagi. Sudah kita belajar sahabat Tuhan baik. Oke, jadi alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah